wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya pada kita semua. Hingga pada hari ini kita bisa berkumpul secara virtual dan kembali mengikuti rangkaian acara persembahan Tazkiyah Juara, yaitu Belajar Olimpiade Ekonomi Islam Materi 4. Tak lupa pula sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Abdullah Haidar SE selaku Ketua Tazkiyah Juara, yang kami hormati Fauzi Herman selaku narasumber, dan para peserta semua yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan saya Anissa Kartika Oktavia dan biasa dipanggil Caca. Nah, di sini saya selaku moderator yang insya Allah akan menemani jalannya diskusi bersama pembicara kita, Kak Fauzi Herman, pada malam hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu sebelum acara webinar ini dibuka, izinkan saya untuk membacakan susunan-susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan tilawah Al-Quran, ketiga penyampaian materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, keempat closing statement, kelima penyerahan sertifikat dan pengumuman singkat, dan terakhir dokumentasi serta penutup. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, mari kita buka acara webinar ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Indri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk MC. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Wa ma zannul ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba yawmal qiyamah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ngada atas nama Allah? Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Quran Surat Yunus ayat 58-60. Shadaqallahul Azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudari Indri
Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan dalam acara kita pada malam hari ini. Baik, selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Fauzi Herman. Jadi diharapkan teman-teman sudah berada di tempat yang kondusif. Dan bila perlu, sudah menyiapkan alat tulisnya juga ya. Nah, boleh nih, bagi teman-teman yang sudah menyiapkan alat tulisnya, berkomentar di kolom chat. Misalnya, sudah siap Kak? Gitu. Atau lagi nyiapin buku Kak? Gitu. Mana ya? Teman-teman ini udah pada siap nggak malam hari ini? Wis, dari Kak Silvina sudah siap. Yang lain, ada Kak Anissa Sativa siap. Wah, alhamdulillah, siap 45. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah, jadi kan interaktif begini ya. Jadi bisa saling nyularin semangat, jangan salah. Kita kangen sama Kak Fauzi Herman, karena udah nyiapin materi-materi yang penuh insight untuk kita semua. Misalnya, materi tentang sistem ekonomi Islam, atau siapa sih tokoh-tokoh ekonomi Muslim dan pemikirannya apa aja gitu. Sampai contoh realisasi pemikirannya di masa kini. Nah, jadi teman-teman dimohon untuk menyimak ya. Terus nanti di akhir itu akan ada sesi tanya jawab. Jadi diinformasikan untuk format mengajukan pertanyaannya itu nama _ pertanyaan. Sekali lagi, nama _ pertanyaan. Atau boleh juga langsung raise hand. Ya, teman-teman. Baik, sebelumnya kita sapa dulu kakaknya. Halo Kak Fauzi. Alhamdulillah sudah bergabung. Terima kasih. Alhamdulillah sudah bergabung. Baik, Kak Fauzi diingatkan kembali untuk pemaparan materi selama 60 menit dan sesi tanya jawab selama 20 menit. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Kak Fauzi Herman. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan waktunya untuk saya kali ini untuk berbagi sharing. Mungkin kita belajar bersama mengenai materi sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sebelumnya saya juga terima kasih yang saya hormati di sini ada senior saya Kak Abdullah Haidar, senior yang cukup luar biasa selama di Tazkiyah. Gimana ya, Kak Haidar ini sungguh luar biasa, prestasinya sangat banyak dan juga patut menjadi contoh bagi kita selaku mahasiswa di Tazkiyah. Beliau masih senantiasa berbagi bersama kita meskipun sudah statusnya bukan mahasiswa lagi di Tazkiyah gitu. Dan juga saya terima kasih kepada teman-teman volunteer di Tazkiyah Juara atas waktu ini. Agenda kita ini merupakan agenda yang sungguh luar biasa bagi saya. Bagaimana di Tazkiyah Juara ini bisa menginisiasi, memberikan bantuan bagi teman-teman untuk mendapatkan materi-materi seputar Olimpiade Ekonomi Islam. Nah, teman-teman mungkin yang sedikit pendahuluan mengenai materi ini, mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sebelumnya teman-teman di sini pada berada di semester berapa? Semester 5 kah, semester 3 atau semester 1? Semester 1, Kak. Semester 1. Berarti masih di matrik ya? Iya, tapi lagi liburan. Sirkulasi. Ya, bagus. Mungkin bagi teman-teman yang di jurusan ekonomi syariah, materi sejarah pemikiran ini merupakan materi di semester 5 ya.
Kalau di prodi lain, maaf, mungkin saya kurang tahu. Jadi mungkin teman-teman luar biasa bisa mendapatkan materi ini sekarang, meskipun belum secara rinci, tapi secara garis besar, insya Allah teman-teman bisa memahaminya gitu. Karena materi dalam sejarah pemikiran ini cukup padat dan perlu sering pengulangan untuk membaca materi-materi tersebut. Mungkin boleh dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, pertama di sini saya mencoba menanyakan, kenapa kita perlu mempelajari dari History of Islamic Economic Thought? Mengapa kita perlu mempelajari dari sejarah pemikiran ekonomi? Mungkin dari jawaban yang saya sediakan di sini, mungkin teman-teman ada yang punya argumen terlebih dahulu nggak? Boleh siapa saja. Nah, kalau belum mungkin saya coba jelaskan ya. Kenapa kita perlu mempelajari dari sejarah pemikiran ekonomi Islam? Nah, alasan pertama di sini, permasalahan ekonomi itu selalu terjadi dan mengalami pengulangan secara terus-menerus. Nah, kita bisa melihat, kita lihat sejarah ya. Coba di tahun 1998, sebelum habisnya masa Orde Baru, kita mengalami yang namanya tiga krisis. Pertama ada krisis ekonomi, krisis politik, dan juga krisis sosial. Nah, sekitar 10 tahun yang akan datang, 10 tahun kemudian, di tahun 2008, dunia mengalami krisis lagi yang disebabkan oleh subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat, sehingga berpengaruh kepada kondisi global perekonomian dunia. Apa itu subprime mortgage, Kak? Itu merupakan sebuah pemberian kredit perumahan kepada masyarakat di Amerika, namun mereka mengalami gagal bayar atau kredit macet gitu. Secara singkatnya seperti itu. Jadi dengan begitu maka berpengaruh terhadap perekonomian di Amerika, karena Amerika adalah negara adidaya yang menguasai perekonomian di dunia, maka dia juga akan berpengaruh kepada negara-negara berkembang seperti kita di Indonesia. Nah, jadi permasalahan ekonomi itu selalu berulang-ulang terjadi, mengalami pengulangan. Tapi mungkin penyebabnya mungkin berbeda dari sebelumnya. Mungkin penyebabnya karena masalah politik yang mengakibatkan atau masalah keuangan yang mengakibatkan permasalahan pada ekonomi di tahun 1998. Sekarang di tahun 2008 mungkin dari sisi keuangan juga, tapi dari masalah subprime mortgage gitu. Nah, akhir-akhir ini di tahun 2019, di akhir tahun 2019 seperti yang kita ketahui kan, hampir sampai tahun 2022 ini ekonomi mengalami perlambatan gitu. Kenapa? Karena masalah krisis kesehatan. Nah, di sini kan kita bisa melihat. Jadi kenapa kita mempelajari pemikiran ekonomi? Karena permasalahan ekonomi itu selalu terjadi berulang-ulang dan mengalami pengulangan gitu. Tapi penyebabnya mungkin berbeda dari masa ke masa. Nah, di sini kita mencoba mengambil ibrah kenapa kita harus belajar gitu. Nah, kemudian alasan kedua, karena kita perlu mempelajari bagaimana ilmuwan Muslim mengatasi dari permasalahan ekonomi tersebut yang dimunculkan. Nah, mungkin kita bisa melihat di masa Umar bin Khattab, di masa Khulafa ar-Rasyidin itu memiliki sistem dalam perekonomian yang berbeda-beda. Mungkin di masa Abu Bakar, Abu Bakar menetapkan kebijakan fiskal yang kalau tidak salah itu berimbang. Sedangkan nanti di Umar nanti berbeda lagi, tidak berimbang gitu. Nah, di Umar nanti ada ijtihad tentang pengelolaan dana sosial, public finance. Kenapa Umar menerapkan seperti ini? Nanti impact-nya seperti apa? Dan mereka itu merujuk kepada Al-Quran dan sumber ahkam syariah yang
permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Muslim ataupun dengan non-Muslim sebenarnya hampir sama, tapi bagaimana cara mereka untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, di sini kita lihat, kita sebagai Muslim memiliki batasan-batasan tertentu dan rujukan dalam mengatasi perekonomian. Kita ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada ijtihad ulama, ada nanti qiyas, mazhab sahabi, yang dimana ahkam syariah nanti itu yang menjadi batasan acuan atau rujukan bagaimana menghadapi problem permasalahan ekonomi seperti itu secara singkatnya. Mungkin boleh dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik. Ada itu namanya the Great Gap in the Economic History. Mungkin teman-teman yang pernah membaca. Jadi di awal pemikiran ekonomi kita diawali oleh pemikiran ekonomi dari Yunani. Ada nanti Aristoteles dan teman-temannya. Nah, kemudian di dalam itu ada sekitar 500 tahun yang dimana di sana itu ada kekosongan pemikiran. Dalam ekonomi modern tidak ada pemikiran atau pemikiran dalam ekonomi modern dalam permasalahan ekonomi seperti itu. Barat, nah setelah itu ada pemikiran ekonomi. Jadi katanya ada celah besar selama 500 tahun. Kenapa ada celah besar itu? Nah, di sanalah kita bisa mengetahui bahwa Barat telah menutupi Great Gap. Ada pemikiran-pemikiran umat Islam, pemikiran-pemikiran Muslim scholar yang ditutupi oleh Barat. Bahwa sebenarnya kemajuan di Barat itu, kemajuan ilmu pengetahuan di Barat, itu ada pengaruhnya dari Muslim, namun selama perkembangan 500 tahun itu ditutup-tutupi oleh Barat gitu. Jadi mereka tidak mengakuinya seperti itu. Lebih kurang seperti itu. Nah, boleh dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, banyak many Muslim scholar, ilmuwan-ilmuwan Muslim mempertanyakan tentang Great Gap tesis ini gap yang sangat besar ini. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa merujuk ke bacaan yang disediakan ini nantinya mengenai the Great Gap. Ditulis oleh Ghazahar di tahun 2003, Scholastic Economic and Arab Scholar. Dan juga ditulis oleh Nijatullah Siddiqi mengenai Abu Yusuf tahun 1964. Boleh dilanjutkan? Nah, di sini tidak hanya umat Muslim yang menolak tentang bahwa adanya Great Gap, namun tolakan itu juga hadir dari ilmuwan-ilmuwan Barat. Nah, di sini ada 5 alasan. Nantinya mungkin teman-teman bisa membaca lebih seksama lagi. Pertama, mungkin di sini dikatakan bahwa tidak ada student atau pelajar dari Barat yang mampu merekonstruksi secara nilai intelektual di abad pertengahan tanpa memasukkan pandangan Islam, seperti itulah, lebih Islamic background seperti itu lebih kurangnya. Kemudian di sini dikatakan Thomas Aquinas itu dalam ilmu teologinya itu tidak orisinil dari pemikirannya. Namun dia itu di sini dikatakan dia dipengaruhi oleh Yunani, Islam, Jewish filosofi, Yahudi, dan juga Kristen. Nah, mungkin teman-teman bisa membaca lebih sama lagi nanti ke depannya. Boleh dilanjutkan? Nah, tadi ini sebelum masuk ini, di sini Nijatullah As-Siddiqi membagi sejarah pemikiran ekonomi Islam itu kepada 3 fase. Di sini pertama ada fase pertama, dan juga ada fase kemajuan, dan juga fase stagnansi. Namun sebelum ketiga fase tersebut,
karena kita bisa mengkaji pemikiran ekonomi Islam itu dimulai dari Rasulullah. Mohon maaf, tadi saya nggak sempat memasukkan kepada PPT. Kita bisa mengkaji lebih awal pemikiran ekonomi Islam itu dari zamannya Nabi Muhammad. Kalau di zamannya Nabi Muhammad, kita bisa melihat nanti teman-teman bisa menghafal nanti materinya mungkin ada di sama Kak Haidar atau teman-teman di volunteer Tazkiyah Juara lagi yang lainnya. Di sana nanti kita bakal mengetahui bagaimana sumber-sumber pendapatan di zamannya Rasulullah dan juga pengeluarannya kemana, bagaimana pengelolaan zakatnya. Nanti juga dijelaskan setelah Rasulullah wafat, tentunya kita melihat zamannya Khulafa ar-Rasyidin. Di zamannya Khulafa ar-Rasyidin, tentunya ada kebijakan-kebijakan ekonomi yang berbeda dengan situasi pada saat itu. Mungkin teman-teman sudah membaca, mungkin di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, orang mulai enggan membayar zakat, maka zakat ini sebuah pendapatan negara ya. Orang mulai enggan karena dianggap kita membayar zakat kepada Muhammad, tapi Muhammad telah meninggal. Kenapa kita harus membayar lagi kepada Abu Bakar seperti itu? Jadi nanti kebijakannya Abu Bakar bagaimana mengatasi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, dalam mengenai zakat ini beliau mempunyai dua ijtihad. Yang pertama, ijtihad beliau tentang menghapuskan bagian zakat untuk para mu'alaf karena kekuatan Islam saat itu sudah kuat. Mu'alaf itu tidak harus mendapatkan lagi bagian zakat pada zaman Umar. Itu ijtihad pertama. Kemudian di ijtihad kedua, dalam pengumpulan zakat di zaman Umar bin Khattab, zakat yang terkumpul pada saat itu tidak disalurkan seluruhnya. Dikarenakan Umar berijtihad bahwa zakat ini disimpan sebagian, apabila suatu saat terdapat masa paceklik, maka zakat yang disimpan di Baitul Mal tersebut bakal digunakan. Kemudian di fase khalifah ketiga, di Khalifah Utsman bin Affan, di sini ada beberapa kemajuan dalam ekonomi, seperti di zaman ini semakin luasnya kekuasaan Islam. Di zaman Khalifah Utsman telah membangun yang namanya armada laut. Jadi kekuatan Islam sudah membesar, sehingga di Khalifah Utsman ada armada laut nantinya yang tentunya bakal berpengaruh terhadap perekonomian. Dan terakhir di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, mungkin kita tahu yang suka baca sejarah tentang khalifah, kematian Khalifah Utsman menimbulkan pergolakan di dalam pemerintahan kaum muslimin, kekhalifahan kaum muslimin, di mana nantinya ada perang Siffin, ada perang Jamal, perang saudara, dan nanti timbulnya juga golongan Khawarij dan Syiah. Nah, setelah itu, setelah kita melihat secara singkat bagaimana pemikiran ekonomi, kebijakan-kebijakan ekonomi dari zaman Rasulullah sampai Khulafa ar-Rasyidin, maaf, tadi saya lupa. Mungkin ada beberapa istilah dalam pendapatan negara yang perlu teman-teman ketahui. Seperti misalnya zakat, sudah sama kita ketahui. Ada wakaf, mungkin teman-teman sudah paham. Kemudian ada usyur, ada usur, zakat pertanian, pajak pertanian, pajak perdagangan, ada amwal fadilah. Gimana amwal fadilah itu adalah harta di mana apabila seseorang meninggal namun tidak memiliki ahli waris, maka harta itu
diberikan kepada Baitul Mal dan dipergunakan oleh keperluan kaum muslimin seperti itu. Kemudian ada istilah bentar. Ada khums, ada kharaj, ada fa'i, ya ada fa'i, dan juga ada nawaib dan lain-lain. Nah, itu beberapa istilah yang perlu nantinya teman-teman pahami lagi, yaitu pendapatan negara pada zaman dalam pemikiran Islam. Kemudian kita lanjut ke fase pertama, yaitu di fase pertama di sini ada beberapa tokoh, di antaranya ada Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Asy-Syaibani, Abu Ubaid, Yahya bin Umar, Al-Mawardi, ada juga nanti Junaid al-Baghdadi, Haris bin Asad al-Muhaisibi. Kemudian ada di fase kemajuan ada Al-Ghazali, Asy-Syaitibi, Makrizi, Taimiyah, Ibnu Khaldun, Nasiruddin Tusi, dan di fase stagnasi ada Shah Waliullah, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan juga Muhammad Iqbal. Nah, mungkin karena banyaknya tokoh-tokoh di sini, nanti di setiap tokoh itu beliau memiliki buku dan pemikirannya tersendiri mengenai problematika ekonomi di zamannya seperti itu. Nah, mungkin kita tidak bakal membahas semua tokoh-tokoh di sini. Mungkin cuma beberapa dari setiap fasenya. Mungkin boleh dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, di fase pertama kita mengambil yang terkenal-kenalnya dan sering masuk kepada soal-soal di Olimpiade. Pertama itu di fase pertama ada Abu Yusuf atau nama aslinya sebentar. Atau nama aslinya Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Baghdadi. Nah, di sini ada beberapa buku yang beliau tulis. Ada Al-Kharaj, Ar-Ra'ad, Al-Syi'ar Al-Auza'i, Al-Atsar, Ikhtilaf Abi Hanifah, dan mungkin ada Al-Qardi. Di sini yang perlu teman-teman ingat, biasanya yang paling populer itu dalam soal-soal Olimpiade, apa kitabnya Abu Yusuf, yaitu Al-Kharaj. Membahas apa? Nah, seperti itu. Apa yang dibahas dalam Al-Kharaj itu? Nah, pertama mungkin di sini dalam Al-Kharaj, Abu Yusuf, beliau hidup di zaman pemerintahan Abbasiyah ya. Jadi di masa itu beliau mencoba menekan kepada khalifah agar penarikan pajak yang dulunya bersistem pajak tetap atau misahah menjadi pajak proporsional atau muqasamah. Itu adalah usulan Abu Yusuf dalam Al-Kharaj. Ini pajaknya maksudnya pajak tanah ya. Kemudian dalam mekanisme pasar. Nah, sebelumnya teman-teman udah paham apa itu mekanisme pasar? Mungkin ada yang bisa jawab? Di sini saya coba tunjuk ya. Zakwan Amar Insani. Paham nggak? Mekanisme pasar itu apa? Nggak tahu. Ya, yang lain mungkin ada yang sedikit memahami apa itu mekanisme pasar? Boleh bantu jawab nggak Kak Fauzi? Boleh, silahkan. Kalau seingat saya Kak, mekanisme pasar itu yang teori supply and demand itu nggak Kak? Permintaan dan penawaran. Ya, hampir mendekati. Lebih lanjut gimana? Yang apanya Kak? Yang misalnya jumlah barang, kalau teori permintaan itu semakin
banyak yang diminta, maka jumlah barangnya akan banyak yang ditawar. Kalau misalnya permintaan, semakin banyak jumlah permintaan, maka harga yang ditawarkan akan semakin murah. Coba saya baca ya yang di chat. Anissa, teman-teman, tanya. Mekanisme pasar, setiap transaksi permintaan dan penawar ditentukan oleh harga serta jumlah barang. Dari supply demand dengan harga Kak. Oke, jawabannya di sini sebenarnya sudah hampir benar. Mungkin secara singkatnya, mekanisme pasar itu di mana antara permintaan dan penawarannya itu bertemu sehingga terbentuk harga. Secara singkatnya seperti itu. Kan kita lihat kalau kurva demand dan kurva supply nanti kan ada pertemuan titik equilibrium. Nah, di titik equilibrium itulah terjadi mekanisme pasar atau di mana proses terbentuknya harga dari permintaan dan penawaran tersebut. Nah, di Abu Yusuf dalam bukunya mengatakan bahwa terkadang makanan-makanan yang berlimpah tetapi mahal, dan kadang-kadang makanan sedikit tapi murah. Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Murah bukan karena melimpahnya makanan. Demikian juga mahal tidak disebabkan oleh karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal itu ditentukan adalah ketentuan oleh Allah. Nah, di sini dari pendapat yang disampaikan oleh Abu Yusuf, mungkin dari teori penawaran dan teori permintaan yang kita pahami selama ini mungkin agak berbeda gitu dari apa yang dia sampaikan. Dia menghujungkan pendapatnya itu dari teorinya itu kepada Allah gitu. Jadi tidak selalu jika makan barang berlimpah, banyaknya suatu barang menyebabkan harga menjadi murah, atau barang yang sedikit menyebabkan harga mahal. Tapi dia menghujungkan pendapatnya itu bahwa itu semua ketentuan Allah. Bisa saja di suatu saat meskipun barangnya itu banyak tapi mahal, sedikit tapi murah. Bisa saja seperti itu. Jadi itulah mekanisme pasar dalam pandangan Abu Yusuf. Nah, selain itu, dalam pemikiran Abu Yusuf mengenai pajak, itu ada persamaan dengan konsep dalam perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam Canon of Taxation, yaitu di sini ada kesetaraan, equal, kepastian, serta kenyamanan, convenient, ekonomis atau economical. Nah, boleh dilanjut ke slide berikutnya. Mohon maaf, ini tinggal berapa lagi waktunya? Sampai 20.10, Kak. 20.10. Oh, banyak sekali. Materinya dikit lagi. Oke, yang kedua itu ada mengenai Asy-Syaibani atau Abu Abdullah Muhammad bin Hasan bin Farqad Al-Syaibani. Beliau telah hafal Al-Quran di saat usia masih muda, belajar kepada Abu Hanifah di usia 14. Setelah peninggalan Abu Hanifah, beliau belajar kepada Abu Yusuf yang tadi, berarti Asy-Syaibani adalah muridnya dari Abu Yusuf yang sebelumnya. Mengelilingi Mekah, Madinah, Syria, Basrah, dan Khurasan untuk mencari ilmu mengenai fikih, literatur, bahasa, hadis, dan hadis di Kufah. Bertemu dengan Imam Syafi'i dan mempelajari Al-Muwatta kepada Malik bin Anas. Boleh dilanjutin? Asy-Syaibani beliau hidup di zamannya Abbasiyah atau Khulafa Kekhalifahan Abbasiyah. Setelah memperoleh
ilmu pengetahuan yang cukup, Asy-Syaibani kembali ke Baghdad. Beliau kembali ke Baghdad. Asy-Syaibani mengembangkan mengajarkan mazhab Hanafi, berarti beliau adalah seorang Hanafiyah. Di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Asy-Syaibani ditunjuk sebagai qadi. Qadi ini sebagai hakim di kota Riqqah, dan juga sebagai mufti mazhab Hanafi. Kemudian dalam waktu singkat dia konsentrasi dalam mengajar dan menulis. Meninggal di kota Arai dekat Tehran di umur 58 tahun. Boleh dilanjutkan. Nah, Asy-Syaibani itu menulis 900 buku termasuk Al-Ikhtisab dengan judul di antara lain adalah Salam, Perdagangan, dan juga Leasing atau Sewa. Dalam buku Al-Ikhtisab mencapai ringkasan 2000 kata, ditulis di dalam buku Ikhtisab itu. Jadi dalam Syaibani itu beliau orang pertama yang menjelaskan mengenai teori ekonomi mikro dalam pandangan Islam. Kemudian Al-Kasab merupakan bukunya, tadi bukunya ada Al-Ikhtisab, dan yang kedua ada Al-Kasab. Ya, Al-Kasab itu bagaimana memperoleh harta. Nah, di sini hal yang penting di dalam pemikiran Asy-Syaibani, di sini kan ada 4 sektor ekonomi menurut Asy-Syaibani. Yang pertama itu ada ijarah atau jasa, ada perdagangan, ada pertanian, dan juga manufaktur. Nah, dari sini dalam ekonomi menurut Asy-Syaibani mana yang paling appreciate atau yang paling berharga gitu. Kalau menurut Asy-Syaibani, perdagangan atau agrikultur. Jadi menurut Asy-Syaibani sektor ekonomi yang paling berharga itu adalah agrikultur atau pertanian. Boleh dilanjut. Nah, berikutnya tokoh ketiga dari fase pertama yaitu Abu Ubaid. Beliau bernama asli Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Lahir di Herat di kota Khurasan, Afghanistan. Nah, kitab yang terkenal di Abu Ubaid ini adalah kitab Al-Amwal. Mungkin ini sedikit biografinya. Boleh dilanjut ke slide berikutnya. Nah, kitab yang terkenal kalau dalam soal biasanya kitab yang terkenal di fase pertama itu kitab Al-Kharat 1, kitab Al-Amwal 1. Nah, kitab Al-Amwal ini ditulis oleh Abu Ubaid dan berbicara mengenai keuangan publik. Kemudian jika dibandingkan kitab Al-Kharaj dengan kitab Al-Amwal, kitab Al-Amwal ini lebih mendekat kepada istilah-istilah atau pemahaman literasinya itu merujuk kepada Nabi dan juga para sahabat dibandingkan kitab Al-Kharaj. Bentar. Nah, di dalam kitab Al-Kharaj juga ada 4 konsep penting. Yang pertama Al-Amwal atau harta. Kedua itu ada imamah atau kepemimpinan, wilayah atau daerah, dan ra'iyah dan juga rakyat. Nah, sekarang kita bisa berlanjut kepada fase kedua yaitu fase kemajuan. Mungkin teman-teman ini materinya agak banyak.
Tapi sebenarnya ini sedikit sebab materi SPI ini materi 1 semester di semester 5 gitu. Di sini saya hanya menyampaikan beberapa tokoh saja. Di fase kemajuan kita ada Al-Ghazali, Imam Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, di sini ada karya-karyanya, mungkin sering teman-teman temui di masjid, mungkin sering juga melihatnya seperti Ihya Ulumuddin, Al-Mustasfa, Al-Mizal Al-Amr, Nasihat Al-Muluk, Tahafud Al-Falasifah. Kemudian hierarki utilitas. Nah, mungkin kalau bahasa biasanya primer, sekunder, dan tersier. Di sini kita mengenalnya daruriyat, hajiyat, dan juga tahsiniyat. Daruriyat itu primer atau primer, sekunder itu hajiyat, dan tersier itu tahsiniyat. Gitu. Nah, kemudian di Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah dipergunakan untuk uang, yaitu dinar dan dirham. Nah, sebenarnya kalau bicara mengenai kajian mengenai mata uang atau dinar dan dirham, ini kajiannya sangat panjang. Ada banyak perselisihan mengenai kajian dari mata uang tersebut. Yang di sini kalau nanti mungkin teman-teman kalau di materi sebelumnya mungkin udah pernah mendengar yang namanya uang komoditas sama uang ini belum? Uang komoditas, ya uang komoditas sudah pernah dengar belum? Nah, kalau belum, udah ya. Uang komoditas itu di mana kita melihat bahwa nilai intrinsik sama ekstrinsiknya itu sama. Nah, itulah uang dinar dan dirham. Sedangkan nanti maaf saya lupa nama istilahnya. Yang satu lagi bukan uang komoditas, di mana nilai ekstrinsiknya lebih besar dibanding intrinsiknya. Nah, di sini nanti ada istilahnya fulus atau uang-uang yang teman pergunakan saat ini. Ya, rupiah-rupiah yang teman gunakan saat ini itu bukanlah uang komoditas. Dan kalau menurut pendapat seperti ini, banyak pendapat mengatakan bahwa uang tersebutlah yang bukan uang komoditas itu yang bakal menyebabkan nantinya permasalahan-permasalahan ekonomi. Bisa inflasi, bisa menjatuhkan dan lain-lain sebagainya gitu. Itu mungkin teman-teman bakal mendapatinya lebih lanjut kalau di jurusan ekonomi syariah nanti bersama Pak Askarias. Nah, istilah yang terkenal di Al-Ghazali ini di soal Tamilnas tahun 2018 kalau tidak salah ini masuk, beliau mengatakan istilah uang ibarat cermin tidak memiliki warna namun memantulkan semacam berbagai warna gitu. Ini kalau kemarin itu ditanyakan uang adalah cermin tidak memiliki warna namun memantulkan berbagai macam warna. Nah, ini merupakan istilah dari siapa? Nah, ini pernah jadi soal dan itu jawabannya Al-Ghazali. Mungkin teman-teman bisa mengingatnya yang satu ini. Dan juga tadi itu mengenai mekanisme pasarnya Abu Yusuf, terkadang barang banyak tapi murah, yaitu juga biasanya itu istilah seperti itu kadang masuk juga. Dan boleh dilanjut di slide berikutnya. Nah, tokoh berikutnya yaitu Al-Makrizi. Di sini ada teman-teman matrik juga. Ada. Ada. Nah, mungkin kalau teman-teman matriknya dari nama tokoh-tokoh ini, teman-teman bisa lihat nama asrama teman-teman. Yang di Putra biasanya ada Abu Ubaid, ada Ibnu Taimiyah, ada Abu Yusuf juga itu di Putri kalau tidak salah saya lupa. Iya, Kak. Apa ya, lagi lupa saya namanya. Ya, ada Ibnu Khaldun juga kalau tidak salah di matrik. Nah, jadi nama-nama gedung di matrikulasi itu merujuknya kepada pembelajaran di SPI gitu.
nama tokoh-tokoh dalam ekonomi Islam seperti itu. Nah, Al-Makrizi itu karangannya ada Risalah fil Nuqud Al-Islamiyah, Ighasa Al-Gummah Bikasfi Gummah. Itu dua kitab yang terkenal dari Al-Makrizi. Tapi biasanya yang lebih sering keluar itu Ighasa Al-Gummah Bikasfi Gummah. Nah, Al-Makrizi ini merupakan ilmuwan muslim yang banyak membahas tentang inflasi. Beliau membagi inflasi kepada dua hal, yaitu natural inflasi dan juga human error. Nah, natural inflasi itu apa? Inflasi yang disebabkan oleh perilaku alam. Misalnya, bencana alam. Karena bencana alam menyebabkan barang-barang atau komoditas-komoditas tertentu menjadi sulit ditemukan, sehingga jumlahnya sedikit dan harga naik, sehingga terjadi kenaikan harga. Nah, itu inflasi yang disebabkan oleh natural. Nanti mungkin bisa teman-teman dipahami lagi lebih dalam. Kemudian ada human error. Human error ini inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Seperti administrasi yang buruk, terjadinya korupsi, dan lain-lain. Nah, dalam bukunya Al-Makrizi menjelaskan 18 kejadian inflasi di Mesir, dimulai dari zamannya Nabi Nuh. Nah, itu bencana alam. Bencana alam karena air bah. Kemudian sampai hingga masanya Al-Makrizi. Setelah Islam datang, krisis ekonomi Mesir pertama ada di masa Abdullah bin Abdul Malik bin Marwan, yaitu di masa pemerintahan bin Marwan. Sumpah saya. Boleh dilanjutkan? Oh ya, setelah Islam datang, Abdullah bin Marwan ini di masa kekhalifahan Umayyah. Boleh dilanjut? Nah, kita udah melewati dua fase, yaitu fase pertama dan juga fase kedua. Fase pertama, fase kemajuan, dan juga fase stagnansi. Di sini hanya ada satu tokoh yang saya sampaikan saat ini, yaitu Shah Waliullah, kitabnya Hujjah Al-Balighah, di mana di sini kitab menjelaskan Islam melarang kegiatan-kegiatan yang merusak kerjasama seperti perjudian dan riba, dua alasan yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi, berbagai pengeluaran yang tidak produktif, dan pajak yang dibebankan kepada pelaku ekonomi yang terlalu berat. Nah, boleh dilanjut. Nah, di sini kita tidak membahas tokoh lagi, tapi kita membahas tentang mazhab ekonomi Islam. Sebelumnya udah pernah baca tentang mengenai ada mazhab dalam ekonomi Islam itu. Di sini ada yang semester 5 bukan? Ada, Kak. Udah belajar SPI belum? Apa? Oh, udah. SPI. Udah. Semester 4 karena salah. Oh, semester 4. Baik. Di sini ada mazhab dalam ekonomi Islam. Ini nantinya tidak hanya di SPI, di ekonomi politik Islam juga dipelajari juga. Dibahas lagi ini tentang politik ekonomi yang ideal menurut Abdurrahman Al-Maliki. Di sini ada 3. Kalau ini merujuk kepada buku yang dimiliki oleh Bapak Adi Warman Karim, Teori Ekonomi Islam Mikro. Nah, beliau di sini membagi kepada 3 mazhab ekonomi. Pertama yaitu Bakir As-Sadar, di mana tokohnya di sini ada Bakir As-Sadar, Qadim As-Sadar, Ali Syariati, dan Abbas Mirakhor. Ini bisa dikatakan kalau kita kaji sebenarnya orang-orang ini adalah orang Irak atau Iran, dan Abbas Mirakhor tersebut itu adalah secara ini beliau Syiah. Gitu. Di pendapatnya terdapat perbedaan mendasar antara ilmu ekonomi
dengan Islam. Bakir As-Sadar menyatakan bahwa ilmu ekonomi Islam itu berbeda dengan ilmu ekonomi yang ada pada Barat. Ilmu ekonomi Islam ini katanya merupakan sebuah bukan sebagai sebuah ilmu, tapi sebagai sebuah tuntunan gitu. Nah, kedua pendapatnya yang terkenal mengenai beliau menyatakan bahwa sumber daya itu tidak terbatas, namun sementara keinginan manusia tidak terbatas. Lebih kurang gini, sumber daya itu sebenarnya mencukupi, tapi pemerataan dari sumber daya itu, distribusi sumber daya itu tidak merata. Sumber daya itu mencukupi, namun distribusinya yang tidak merata gitu. Nah, beliau menggarisbawahi dari surah Al-Qamar ayat 9. Inna khalaqna kulla syai'in biqadarin. Sesungguhnya Allah itu menciptakan segala sesuatu itu sesuai kadarnya. Jadi menurut Bakir As-Sadar ini, teori scarcity, permasalahan ekonomi scarcity yang disampaikan oleh Barat itu nggak ada. Karena sebenarnya sumber ekonomi itu tercukupi, namun distribusinya yang tidak merata, seperti itu kalau menurut Bakir As-Sadar. Buktinya seperti apa? Buktinya adanya penguasaan ekonomi oleh pihak-pihak tertentu. Adanya gap yang kesenjangan yang jauh antara yang kaya dan miskin. Nah, begitulah pemahaman dari mazhab ekonomi Bakir As-Sadar. Dan juga pemahaman-pemahamannya yang lainnya. Yang kedua, mazhab mainstream. Nah, kalau di Indonesia, sepertinya yang banyak memahaminya itu seperti mainstream. Perbedaan antara ilmu ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam ada dalam hal mencapai tujuan. Kalau tujuan ekonomi konvensional, usaha sedikit, hasil maksimal gitu kan. Kalau dalam ekonomi Islam, tujuannya itu adalah falah. Falah atau welfare, kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat gitu. Jadi dalam mainstream, perbedaan ekonomi Islam dan konvensional itu adalah di tujuan. Kalau konvensional usaha dikit tapi hasil maksimal, kalau Islam itu tujuannya welfare, dunia dan akhirat atau falah gitu. Kalau dalam menyikapi sumber daya yang terbatas dan keinginan manusia tidak terbatas, hampir sama dengan teori-teori Barat. Beliau melandasi di surat Al-Baqarah, walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Akan ada suatu masa di mana manusia itu akan diuji dengan minal khauf, dengan kelaparan, ketakutan, minal khaufi wal ju'i, dengan kelaparan, kekurangan buah-buahan dan makanan, wabasyiris sabirin, dan ujian bagi orang-orang yang sabar. Nah, di mainstream itu yang menjadi dalilnya seperti itu, bahwa scarcity itu ada. Buktinya ini, wala nabluwanakum bisyai'im minal khauf, ada Allah menguji suatu saat dengan kekurangan. Itulah scarcity atau kelangkaan. Dan mazhab terakhir itu adalah alternatif kritis. Mazhab ini mengajak umat Islam untuk bersikap kritis dan tidak saja terhadap kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam. Nah, di sini pernyataannya, Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar, sebab ia hanya interpretasi dari manusia terhadap ajaran Islam. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh diajukan. Kalau nanti saya tidak bisa menjawab, saya coba nanti cari jawabannya di lain waktu, ataupun Kak Haidar bisa menjawab. Ya, terima kasih kepada Kak Fauzi atas pemaparan materinya ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Ternyata sangat banyak wawasan baru yang dapat kita ambil dari pemaparan tadi.
terutama poin-poin sejarah pemikiran ekonomi Islam yang sering keluar di soal Olimpiade. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan, itu boleh mengajukan pertanyaannya dengan format nama _ pertanyaan. Atau bisa juga langsung raise hand ya. Kita lihat di kolom chat. Teman-teman mungkin dari tadi udah memiliki pertanyaan, bisa ya langsung diajukan. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Kak, dari Nurul Fatimah. Izin bertanya Kak, salah satu tantangan ekonomi Islam di Indonesia itu kan salah satunya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Menurut Kakak, solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan ini gimana Kak? Tuh. Makasih Kak. Langsung jawab atau dikumpulin dulu? Boleh Kak, sembari menunggu pertanyaan teman yang lain. Boleh. Coba aja ya. Pertanyaannya mengenai gimana perbedaan ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional. Nah, mungkin teman-teman kalau sering jalan keluar atau punya saudara atau tetangganya yang nasabah di bank syariah ataupun di bank konvensional, mungkin sering menemui nanyanya seperti ini. Nggak ada bedanya sih ekonomi bank syariah sama bank konvensional. Malahan lebih besar pula ribanya bank syariah daripada bank konvensional. Pernah dengar seperti itu enggak? Pernah. Benar kan? Jadi sebenarnya permasalahan ini sebenarnya terletak kepada masalah literasi ya. Kalau saya melihat, kita melihat mungkin literasi keuangan masyarakat Indonesia, baik itu untuk literasi keuangan syariah ataupun literasi keuangan secara menyeluruh konvensional dan syariah itu masih kecil. Kalau tidak salah itu masih di bawah 20%-an. Saya nggak ingat angkanya. Dan jadi kalau menurut saya mungkin teman-teman mungkin di sini ada yang bergabung di KSI Progress atau di ormawa-ormawa lainnya, mungkin bisa terjun ke masyarakat atau setidaknya kepada keluarga terdekat teman-teman sendiri. Misalnya kalau ada teman-teman keluarga terdekat yang di bank syariah mungkin menyatakan seperti tadi, teman-teman bisa menjelaskan sebenarnya bedanya di sini loh, di akadnya seperti ini. Kalau sebenarnya yang tidak dibolehkan sama Islam di bank konvensional ini seperti ini, karena ya teman-teman harus paham dulu mengenai lebih paham dulu mengenai akad-akad dan bagaimana apa sih yang dasar yang membedakan antara ekonomi Islam dan konvensional, sehingga teman-teman bisa terjun masyarakat, setidaknya keluarga teman-teman terdekat dahulu, baru tetangga atau kenalan teman-teman yang mungkin pernah menanyakan hal-hal seperti ini. Kalau dari Ana seperti itu sih, karena kalau untuk melakukan suatu hal yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil seperti tadi gitu. Mungkin Kak Haidar boleh nambahin ya kalau ada, atau teman-teman yang lain mungkin bisa diskusi atau ada permasalahan yang gimana seperti itu. Gimana Kak Nurul Fatimah? Apakah ada feedback? Oke, sepertinya Kak Nurul Fatimah udah paham ya Kak. Kalau boleh Kak, sambil nunggu pertanyaan. Waduh. Tanya-tanya. Oh ini nih, ternyata ada feedback Kak. Masih Belum puas sih sama solusinya, tapi it's okay Kak. Boleh diulang nggak pertanyaannya Pak? Tadi ke belakang sih. Coba boleh ngasih masukan dari aku. Ya boleh silakan. Silakan tadi. Ini sebenarnya kalau pertanyaan seperti ini diskusi sih kalau.
Ya. Tadi tuh pertanyaannya Kak, permasalahan perekonomian Islam di Indonesia, kurangnya pemahaman mengenai perbedaan ekonomi Islam dengan konvensional. Nah, solusinya gimana nih biar masyarakat ini lebih paham bagaimana cara membedakan atau lebih paham mengenai ekonomi Islam yang sesungguhnya gitu kan. Oke, boleh ngasih masukan? Oke. Jadi gini teman-teman, benar sebenarnya apa yang dikatakan tadi Kak Fauzi, bahwa sebenarnya nih yang membedakan antara konvensional sama syariah, ya ibaratnya perekonomian Islam sama konvensional itu sebenarnya kalau caranya ya, cara buat implementasinya supaya masyarakat itu literasinya meningkat. Yang pertama, teman-teman, yang aku pahami ya, teman-teman di Taskia aja deh, di Taskia aja sudah melakukan hal apa yang sekiranya itu bisa meningkatkan literasi minimal tadi. Yang paling dekat dari kita siapa? Mungkin teman. Kadang di antara teman kita nih, hal yang sederhana, contoh misalnya, mohon maaf, mungkin yang paling sederhana adalah konvensional itu biasanya dikaitkan dengan bank. Coba deh cek, teman-teman di Taskia, saya pastikan, walaupun ekonomi syariah, enggak 100% banknya itu syariah. Boleh dicek, boleh di-share, boleh disurvei. Kalau misalnya 70% rata-rata udah syariah, aku kasih hadiah. Benar. Tapi aku lihat respondennya berapa. Itu yang pertama. Jadi hal yang sederhana, walaupun kita sudah tahu, misalnya ini bedanya ini, bedanya ini, tapi kita lupa untuk mempraktekkan. Karena sejatinya sebenarnya ekonomi syariah itu sudah melekat pada diri kita, cuma tinggal implementasinya aja, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman ketika sudah mendapatkan satu ilmu yang ilmu ekonomi syariah itu langsung diterapin, sehingga nanti orang-orang terdekat kita itu mengikuti. Itu sederhananya sih. Jadi ekonomi syariah itu akan bisa dimengerti ketika kita bisa mencontohkan dengan baik. Paling sederhana dari teman dekat, terus keluarga, dan masyarakat. Kalau ke masyarakat, benar tuh kata Kak Fauji, mungkin teman-teman yang di sini ada yang ikut BEM, LDK, dan sebagainya, itu berdakwah sesuai dengan kapasitasnya, kayak gitu. Itu secara realnya aja kayak gitu sih. Tapi secara detailnya ya kalian memang harus belajar, apalagi yang mungkin teman-teman di sini banyak yang dari beasiswa daerah. Nah, mungkin ada komitmen ketika mendapatkan ilmu ekonomi syariah, balik nanti setelah lulus dari sini balik ke daerahnya, kalian wajib menyebarkan. Nah, itu udah salah satu implementasi sehingga masyarakat naik literasinya. Tetapi biasanya yang kurang adalah gaya penyampaiannya. Makanya kita kadang belajar public speaking, bagaimana cara menyampaikan ekonomi syariah kepada anak-anak, cara menyampaikan ekonomi syariah kepada mahasiswa, atau cara menyampaikan ekonomi syariah kepada orang tua atau kepada orang awam. Kayak gitu nanti belajarnya di kampus kalian lah masing-masing, kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada tambahan, silahkan. Mungkin itu ada Kak Daud, boleh? Mangga, silahkan. Ada tanggapan dari Kak Daud di chat, Kak? Ini izin bertanya langsung, Kak, boleh? Boleh, Kak, boleh. Masya Allah. Bismillah, nama saya Muhammad Daud Amin dari Matrikulasi. Bertanya tentang itu mazhab ekonomi Islam. Karena yang saya tahu kan mazhab itu yang sudah sudah muttafaq alaih dan tidak bisa diganggu gugat kan ada 4. Karena memang dari 4 mazhab ini, imam ini bukunya, kitab-kitabnya terbukukan dan juga sampai sekarang masih ada dirawat oleh murid-muridnya sampai kita sekarang. Kemudian tadi ketika saya mendengar ada mazhab baru, apalagi mazhab ekonomi Islam, yang mana dari mazhab-mazhab ini semuanya masuk di bawah mazhab yang 4. Kemudian apakah istilah mazhab ekonomi Islam ini memang ada mazhab baru atau hanya sebagai istilah saja? Karena di situ juga sumber dari Syiah juga masuk dan juga ya yang bukan ahli sunnah lah gitu. Mohon penjelasannya. Maaf, mungkin tadi saya baru bergabung lagi, nggak terlalu mendengar dari apa yang disampaikan.
tapi yang sebagian yang mendengar itu mengenai mazhab. Mungkin mazhab yang pertama itu mungkin kategori yang pertama itu mungkin dalam masalah fikih ya. Mungkin di mazhab ekonomi Islam yang disampaikan tadi ini mungkin lebih kepada pengklasifikasian pemikiran seperti itu. Bukan kepada mazhab yang 4 itu, seperti itu. Lebih kepada pengklasifikasian pemikiran gitu. Bagaimana Kak Daud? Apakah ada feedback? Oh, berarti bukan mazhab yang sudah muttafaq alaih itu ya? Bukan muttafaq alaih. Ini lebih kepada ini pengklasifikasian pemikiran orang itu tersebut gitu. Ya, soalnya dari kitab-kitab yang saya tahu, mazhab itu hanya 4 yang diakui, kemudian yang lainnya itu syad seperti Daud Ad-Dhahiri dan lain sebagainya itu bukan dikatakan mazhab karena belum ada tadwin atau ada pembukuan dari kitab-kitabnya. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih sama-sama. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kak, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya mau nanya juga dong, Kak. Tadi kan sempat disinggung tentang great gap. Dan sepemahaman saya tadi, maksudnya itu adalah orang-orang yang non-Islam waktu itu menutupi pemikiran ekonom-ekonom Muslim dengan mengatakan bahwa selama 500 tahun tidak ada pemikiran tentang ekonomi. Benar begitu, Kak? Maksud Ya. dari, nah, Yes. ya, jadi kalau boleh tahu Kak, kenapa ya mereka membuat great gap itu? Alasan diadakannya great gap itu untuk apa Kak? Kalau saya jawab sesuai pemikiran saya aja ya. Mungkin kenapa mereka menutupi grade seperti itu, mungkin mereka pengen mengatakan bahwa pemikiran mereka atau ini orisinil dari mereka gitu. Nggak ada peran Islam terhadap kemajuan Barat gitu. Kalau jawaban pemikiran saya aja seperti itu. Tapi kalau merujuk sumber tertentu belum saya baca lagi gitu. Mereka pengen menutupi bahwa kemajuan dan pemikiran atau ilmu pengetahuan itu dari mereka itu tidak ada pengaruh dari Islam seperti itu. Oh gitu Kak. Jadi intinya ingin menyaingi Islam dan tidak ingin dikalahkan ya oleh Islam. Yeah. Nah ini ada pertanyaan lagi Kak dari kembali Kak Daud. Boleh tahu bagaimana pendapat ulama-ulama tentang perubahan dari mata uang emas perak ke logam, terus ke perunggu, kemudian ke kertas. Nah, syukuran Kak. Seperti itu pertanyaannya. Mana pertanyaannya? Yang di chat ya? Iya Kak. Mana? Izin bertanya. Oh iya. Bagaimana pendapat ulama-ulama tentang perubahan dari mata uang emas perak ke logam, terus ke perunggu, selanjutnya ke kertas. Nah, seperti itu Kak. Mengenai perubahan mata uang, sini sebenarnya ada banyak perbedaan pendapat yang pernah saya baca. Pertama, di dalam Al-Quran itu cuma ada emas dan perak yang menyatakan dirinya menyatakan sebagai uang, yaitu di surah Ali Imran ayat 120 kalau nggak salah, dan satu lagi surah Yusuf, saya lupa yang mana dinar, yang mana dirham. Kemudian kita lihat sejarah, nantinya bakal ada uang fulus setelah emas dan perak tersebut ada fulus gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat kalau di sejarah lupa saya. Golden apa namanya? Ya pokoknya
ada sejarah itu mengatakan bahwa dulunya di masa Perang Dunia Amerika itu cadangan emas-emas yang dimiliki oleh masyarakatnya itu ditarik dan dinilai lupa saya nilainya sekian emas dinilai dengan sekian dolar gitu. Jadi Bretton Woods lupa istilah Bretton Woods. Jadi di masa itu pemerintahan Amerika Serikat menarik emas-emas yang ada di masyarakatnya dan dihargai dengan sekian dolar seperti itu. Kemenangan Amerika pada Perang Dunia, menang Amerika, lupa saya. Jadi karena dia menang Perang Dunia, nantinya munculnya IMF dan juga Bank Dunia, sehingga Amerika itu memiliki kekuasaan yang besar terhadap sistem moneter dunia. Jadi dengan begitunya, maka yang tadinya mereka menarik emas dari negara lain, mereka yang punya emas, nanti emasnya disimpan oleh mereka dihargai sekian dolar, dan kelamaan makanya itu gimana ya, sehingga suatu ketika mereka tuh emasnya itu hilang, terpakai, jadi mata uangnya ini ada negara-negara yang pengen mengambil emasnya kembali, tidak mau dolar gitu. Jadi waktu itu Amerika menetapkan satu kebijakan, saya agak lupa juga gimana ininya ya, lebih detailnya sejarahnya tentang Bretton Woods dan sebagainya itu. Nanti teman-teman bisa baca lagi. Nanti siapa namanya yang nanya tadi? Daud Amin. Saya ada materinya tentang pendapat ulama. Ya itu pendapatnya cukup panjang mengenai perubahan dari bagaimana uang fiat. Pendapat ulama tentang uang fiat di sana ada banyak pendapatnya, yang di sana pada intinya ada yang membolehkan uang fiat itu karena sudah terjebak dengan sistem moneter dunia, yang dimana kita itu sudah terjebak dengan sistem moneter dunia, nggak bisa lagi kita mau kembali ke dinar dirham, kita sudah terjebak dengan sistem gitu. Jadi bisa diterima gitu dengan sistem uang yang logam yang uang fiat bisa diterima saat ini karena kita telah terjebak dengan sistem moneter dunia. Kalau mau pendapat ulamanya yang full, mungkin saya belum bisa sampaikan saat ini, tapi saya ada materinya, lupa saya bacanya lagi. Nanti mungkin bisa WA saya, nanti saya kirim ya materinya itu lagi. Baik, terima kasih Kak Fauzi atas jawabannya. Lalu bagaimana Kak Daud? Nanti boleh ya minta materinya ke Kak Fauzi biar bisa dibaca dan pemahamannya jadi lebih paham. Masya Allah. Siap Kak. Terima kasih Kak Daud. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Kak Maulia. Izin bertanya Kak, bahwa ekonomi Islam muncul dari zaman Rasulullah. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi yang lebih dominan di kehidupan sekarang itu tidak semuanya diaplikasikan dengan ekonomi Islam. Jadi pertanyaannya, mana yang lebih dulu masuk ke Indonesia? Ekonomi Islam atau konvensional? Terima kasih, Kak. Izin bertanya, ekonomi Islam muncul dari zaman Rasulullah, tapi sudah yang lebih di kehidupan sekarang tidak semua Islam, mana yang lebih dulu masuk ke Indonesia. Ini mungkin kalau saya menjawab ini ya, sepemahaman saya, mungkin kita lihat dulu lebih mana dulu masuk Islam daripada Islam ke Nusantara atau Buddha Hindu. Kalau dilihat ada pendapat mengatakan bahwa Islam pada zamannya Khulafaur Rasyidin telah masuk. Jadi bisa
dulu ekonomi Islam masuk daripada ekonomi konvensional. Tapi ada juga pendapat Buya Hamka yang mengatakan bahwa Islam masuk di abad ke-7. Jadi ada kemungkinan juga ekonomi yang bukan Islam lebih dulu masuk daripada Islam ke Nusantara gitu. Tapi mungkin kalau dilihat kenapa sekarang ini ekonomi konvensional lebih dominan daripada ekonomi Islam, mungkin kalau kita lihat mungkin ini masalah pemahaman atau umat Islam itu memahami Islam secara kafah atau belum gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Di mana banyak di antara kita mungkin kita Islam ya, KTP-nya Islam, tapi mungkin sholat enggak, sholatnya aja enggak, apalagi masalah ekonomi gitu kan. Seperti itu kalau pandang saya. Jadi kalau kita merujuk pendapat yang pertama, oke, kita katakan Islam masuk dulu daripada konvensional ke Indonesia. Tapi letak masalahnya kalau dikaji seberapa Islamkah seberapa Muslimkah orang Islam di Indonesia, atau cuma KTP, sholat aja kadang banyak yang enggak kan. Nah, apalagi masalah ekonomi yang dasarnya aja enggak gitu. Kalau pemahaman saya seperti itu. Baik, bagaimana Kak Rahmaulia? Apakah ada feedback? Mungkin Kak Haidar ada pendapat lain nggak? Atau teman-teman yang lain silakan pendapat. Boleh dong. Kak Haidar gimana Kak? Cukup. Setuju. Mungkin yang lainnya silakan nggak apa-apa. Kak Rahmaulia, apakah sudah puas dengan jawaban dari Kak Fauzi? Alhamdulillah, cukup Kak. Nah, kita lanjut ya kalau gitu ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Kak Raihan Raharja. Izin bertanya Kak, apakah di sejarah pemikiran ekonomi Islam dibahas juga antara bertumbuhnya ekonomi Islam berbanding lurus dengan kecerdasan spiritual individu yang bagus, atau ekonomi Islam bisa bertumbuh tanpa adanya spiritual individu yang kurang bagus? Ya, kalau di sini saya pernah baca dari pemikiran dari Om Monzerkaf ya, kalau tidak salah, itu ada istilahnya Islamic Man, di mana Homo Islamicus gitu kan. Di mana kalau kita baca Islamic Man itu di mana seorang Muslim itu memiliki worldview-nya itu Islam gitu. Beliau kecerdasan spiritualnya itu ya Islam gitu, sesuai dengan syariat jalan hidupnya gitu. Sehingga kalau kita lihat, kalau dengan kecerdasan spiritual, maka beliau menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti mungkin riba, judi, yang dimana persoalan-persoalan seperti itu kan nantinya bakal menimbulkan permasalahan ekonomi ataupun masalah sosial. Seperti misalnya kalau dalam riba nanti memiliki kesenjangan, kemudian kesenjangan yang besar. Kita lihat kalau dunia keuangan tidak seimbang dengan sektor keuangan, kesenjangan itu kan dalam masalah riba, ekonomi kesenjangan itu dalam masalah ekonomi yang kita misalnya riba ya. Riba itu menyebabkan kesenjangan sosial yang besar. Itu terjadi dalam masalah sektor keuangan. Sektor keuangan sehingga sektor keuangan ini semakin besar dan sektor real itu mengecil gitu. Ketidakseimbangan sektor keuangan dan sektor real itu pertumbuhan ekonominya bakal kecil karena di sektor real pertanian, perdagangan itu menjadi lambat
Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi, di mana nanti kalau kita lihat teorinya konsumsinya pasti berkurang, investasinya karena kesenjangan pasti jauh ini. CIG, government expenditure dan ekspor impor, ya lebih kuning kepada konsumsinya masyarakat karena riba itu yang mengakibat kesenjangan itu akan berpengaruh. Jadi kalau dikaji dari teori Islamic Man yang dikemukakan oleh Manzarkaf, bisa kita katakan Islamic Man ini adalah kecerdasan spiritual. Jadi dengan kecerdasan spiritual di mana orang tersebut menjalankan kehidupan sesuai syariah dan menghindari perkara-perkara yang dilarang seperti riba, judi yang nantinya bakal menyebabkan gangguan dalam ekonomi. Jadi kalau udah sesuai dengan syariat itu maka ada pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau dibaca secara menyeluruh lagi, saya belum membaca. Tapi dari konsep Islamic Man yang Manzarkaf itu mungkin ada keterhubungan antara kecerdasan spiritual dengan pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan berikutnya seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa bisa digambarkan. Bunyi tersebut. Kalau ini pertanyaan Ernawati mengenai tentang kritikan Abu Yusuf mengenai mekanisme pasar. Kalau untuk membaca saat ini saya belum membaca lebih lanjut mengenai hal tersebut. Tapi kalau kenapa dia ada pendapat seperti itu, kemungkinan besar berarti ada kejadian pada masa itu. Berarti dari pertanyaan ini yang dapat saya simpulkan ya Kak, bukan di setiap masa, tapi mungkin ada beberapa kejadian yang menyebabkan ketika barangnya sedikit itu tetap murah, atau ketika barangnya banyak itu tetap mahal gitu ya Kak? Ya. Baik. Karena waktu kita tinggal 2 menit lagi nih, teman-teman mungkin cukup ya ada feedback. Terima kasih Kak, kata Ernawati. Ya, mungkin pertanyaan dari saudari Ernawati tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi diskusi kita pada malam hari ini. Kepada para boleh nanya lagi. Gimana nih Bang Haidar? Ternyata Ya, pesertanya pada antusias. Pertanyaan boleh terakhir. Aida. Boleh. Silakan Ridho. Tadi udah diketik, hilang lagi dia. Oh, iya. Langsung ngomong aja Kak. Iya, silakan Mas Ridho, silakan. Itu apakah iya bank syariah itu belum sepenuhnya dikatakan syariah gitu. Lalu kalau memang belum sepenuhnya dikatakan syariah, jadi apa perbedaannya dengan bank konvensional gitu Kak? Apakah hanya di akad saja? Terus apakah memang ada salah dari kesalahan sistem dari bank syariah tersebut? Pertama, pertanyaannya apakah bank syariah itu belum sepenuhnya syariah? Nah, kalau pertanyaan ini ditanyakan ke Pak Askaria, jawabannya pertamanya satu, sistem moneter yang disalahkannya itu pertama adalah sistem fiat money. Fiat money itu, nah kalau Pak Askaria ini orang yang bisa dikatakan sangat terapa dengan dinar dan dirham. Beliau mengatakan ujung masalah dari pembelajaran dari sistem moneter itu adalah fiat money. Jadi mau syariah ataupun
konvensional, syariahnya bank syariah itu tidak syariah karena sistem fiat money. Pertama, kemudian dalam bukunya saya lupa nama bukunya Finance, itu yang dikritiknya itu pertama fiat money, kedua interest rate atau bunga, yang ketiga itu adalah giro wajib minimum atau cadangan sebahagian. Nah, oke, ekonomi Islam bisa terlepas dari interest rate, namun tidak bakal terlepas dari dua, sistem moneter yang menggunakan fiat money, dan yang kedua itu adalah sistem moneter, sistem perbankan yang menggunakan giro wajib minimum. Sebelumnya, Ridho sudah paham giro wajib minimum belum? Lupa, Kak. Nah, giro wajib minimum itu misalnya seperti ini. Antum menabung di bank 10 juta. Bank Indonesia menetapkan giro wajib minimum itu 5%. Jadi 9.500.000 uang antum itu nanti bakal diinvestasikan ke yang lain oleh bank, sedangkan 500-nya itu disimpan oleh BI. Nah, dari sana nanti muncul kelipatan-kelipatan sehingga kalau dari 10 juta nanti bisa jadi 99 juta misalnya gitu. Nah, itu sendiri pun dikatakan sistemnya itu belum syariah. Kalau mau syariah di paper-papernya Pak Askaria itu harus tidak ada cadangan sebagian. Harus full antum nabung sekian, maka uang itu yang disalurkan oleh perbankan nggak ada disimpan oleh BI sekian persen gitu. Jadi apakah bank syariah belum sepenuhnya syariah? Kalau kita merujuk ke pemahaman orang seperti Pak Askaria itu, bank syariah tidak akan terlepas selama masih menggunakan fiat money dan giro wajib minimum. Tapi kalau ditanyakan kepada scholar atau ulama yang lain, yang mereka cuman membahas dari segi akad atau riba enggaknya, bahas syariah udah syariah. Karena tidak semua, mungkin ulama yang seperti ulama itu memahami tentang konsep dari fiat money dan juga cadangan sebagian atau GWM. Mereka, kata Pak Askaria itu, banyakkan ulama fikih itu beliau memahaminya itu bank syariah itu asal terbebas dari riba, rate, bunga, dan juga asal terbebas dari bunga dan akadnya sesuai dengan syariah, itu udah syariah. Tapi tidak melihat dari fiat money, sedangkan fiat money itu kalau dikaji sendiri, beberapa ulama berpendapat itu adalah riba sendiri gitu. Fiat money itu di mana uang interest rate di mana extrinsic lebih besar daripada intrinsic gitu. Itu sendiri udah riba kalau dikatakan sama Pak Askaria gitu. Mungkin sekian dulu. Lanjutan pertanyaannya apa tadi? Lupa, maaf. Maaf, Kemudian ekonomi Islam seperti apa yang sudah diterapkan di Indonesia? Ekonomi Islam seperti apa yang sudah diterapkan di Indonesia. Nah, selama ini mungkin teman-teman, Ridho semester berapa? 5, Kak. Oh, semester 5. Mungkin kita selama ini kan melihat kalau kita ditanya ekonomi syariah, orang pasti jawab perbankan kan. Padahal kalau kita lihat ekonomi syariah itu luas sebenarnya dalam kajian. Kita lihat kan kenapa dulunya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, namun sekarang digantikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kalau dulu cuma keuangan, berarti masalah perbankan gitu. Sekarang ekonomi dan keuangan. Nanti di sini kita lihat sebenarnya dalam ekonomi syariah apa yang sudah diterapkan. Pertama, keuangan. Dalam sektor keuangan, mungkin di ekonomi nanti di perdagangan bisa kita lihat nanti industri halal, dana sosial Islam,
banyak orang tidak melirik dana sosial Islam. Itu ekonomi syariah juga, membahas zakat. Zakat itu potensinya besar terhadap PDB nanti seperti apa. Ada wakaf juga, pengembangan ekonomi industri halal. Jadi ekonomi apa yang sudah diharapkan? Ya kalau di ringkas nih perbankan, terus pasar modal syariah ada, industri halal ada, dana sosial Islam nah ada. Tapi mungkin kita banyaknya yang lirik perbankan doang gitu kan. Sekarang mulai rame pasar modal, habis COVID kan banyak yang mulai anak muda investasi, beli saham ini, beli saham itu gitu. Tapi kan jarang yang liriknya dana sosial gitu, lirik zakat, wakaf, sedekah, ya itu. Masya Allah, Mungkin jawaban dari Kak Fauzi udah komprehensif banget ya Kak. Gimana Kak Rido? Alhamdulillah. Syukron Kak. Tadi yang nanya masalah uang tadi siapa? Daud Ji. Daud ya. Bentar, materinya masih ada di e-learning saya. Oke, siap. Nanti saya Silakan, download, Caca. saya kirim nomornya yang mana di WA aja ya. Siap Ji, mantap. Oke. Silahkan Anissa. Baik. Karena keterbatasan waktu, kita langsung saja ke sesi closing statement ya Kak Fauzi. Ada sekitar 5 menit diberikan waktu untuk memberikan closing statement untuk kita semua. Mungkin closing statement-nya, mungkin pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Taskia Juara yang telah memberikan waktunya. Mungkin saya mengajar, mungkin tidak, tapi mencoba berbagi dan saling menambah wawasan gitu kan. Kemudian dari materi yang saya sampaikan, mungkin bisa diulangi lagi dan dibaca lagi. Sebenarnya tokoh-tokoh yang disampaikan tadi itu dari 3 fase tersebut itu hanya beberapa dan hanya beberapa buku yang disampaikan. Namun sebenarnya banyak lagi yang masih belum disampaikan tokoh-tokoh tersebut. Kemudian terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan-pertanyaannya sungguh luar biasa, sangat bagus pertanyaannya dan bisa membuat kita lebih berpikir lagi ke bagaimana lebih kritis lagi terhadap materi-materi tentang ekonomi syariah gitu. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Semoga kedepannya silaturahmi kita lebih terjaga lagi. Mudah-mudahan teman-teman yang ada niatan untuk lomba disegerakan dan juga mendapatkan prestasi hendaknya ke depannya. Baik itu mau lombanya juara atau enggak, yang penting coba ikut dulu. Karena di lomba itu bakal nanti melatih mental teman-teman sendiri dan juga menambah relasi teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Benar banget, setuju. Kalau ternyata para peserta kita ini antusias ya Kak dari awal sampai akhir. Kayaknya Kak Haidar kalau materinya tentang sejarah kita harus buat 2 sesi kali ya Kak. Jujur Caca juga masih banyak pertanyaan nih seputar sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, sekarang mungkin kita lanjut dulu untuk sesi dokumentasi Kak. Oke. Teman-teman sebelum dokumentasi boleh mungkin dulu deh dokumentasi keseluruhan dulu deh. Silakan teman-teman yang bisa untuk dibuka kameranya, silahkan. Oke, aku tunggu ya. Oke. Wah, sepertinya pada nyimak. Saya ini berasa melihat Fauzi ini lagi sidang skripsi. Jadi beginilah, nanti kalian tuh sidang skripsi bisa ditempur dari sisi kanan, sisi kiri tentang karya tulis yang kalian buat. Makanya nanti teman-teman ya inilah berlatih. Dan ini
secara tidak langsung melatih mental kita buat apa ya, banyak baca, banyak diskusi, dan keren sih tadi teman-teman tuh apa ya, aktif banget. Nanti Kak Fauji di akhir sesi nanti pilih pertanyaan terbaik atau peserta terbaik menurut Kak Fauji, dan mungkin satu buat dari Caca ya, jadi 2 kayak gitu. Pokoknya kalau di Taskia Juara kita bagi-bagi bagi-bagi gitu ya, kita bagi-bagi. Dan oke, kita foto dulu. Oke, sip. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Bentar, flatnya. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, langsung aja ya. Kita ke sesi berikutnya itu ini sertifikat buat pembicara sebentar. Dan teman-teman jangan keluar dulu, ada pengumuman sebentar. Oke, langsung aja ini buat pembicara terbaik kita. Terima kasih buat Kak Fauji. Kita foto dulu. Sebentar. Oke. Saya fullin dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Fauji penyampaiannya. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus berjalan. Selamat berlibur dan semoga dimudahkan skripsinya. Oke, ini selanjutnya buat moderator kita yang selalu menemani kita. Silakan 1, 2, 3. Oke. Langsung aja aku sambut sama penutup sama pengumuman beberapa. Yang pertama aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman dari KC Progress karena berkat kita kolaborasi, mudah-mudahan kolaborasi ini terus berlanjut kayak gitu. Dan teman-teman untuk mungkin teman-teman di sini banyak ormawa-ormawa maupun dari BIM, boleh banget untuk kayak kita mengadakan kolaborasi kayak gitu. Karena kita ini sama-sama buat Taskia itu lebih baik dari segala aspek. Jadi teman-teman kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada yang dikolaborasikan baik dari anak 21, 20, 19, 18, boleh banget diobrolin kayak gitu. Boleh lewat aku atau boleh lewat volunteer atau boleh lewat DM dari IG Taskia Juara itu sendiri. Mudah-mudahan Taskia lebih baik lah. Terus yang kedua pengumumannya, besok tanggal 22 kita ada acara juga tentang ngobrol online beasiswa buat teman-teman yang pengen mungkin mengetahui tentang Eropa, terkhusus Swedia, dan teman-teman yang pengen nanti persiapan buat LPDP, mungkin teman-teman yang mau beasiswa ke luar negeri atau melihat suatu perjuangan dari seorang yang menerima beasiswa ke luar negeri itu seperti apa. Besok kita kedatangan salah satu anak bangsa, beliau seorang buruh tani, saya anak dari buruh tani, memiliki kesempatan buat kuliah di luar negeri, terkhusus di Swedia. Mudah-mudahan teman-teman besok dapat kesempatan buat ngobrol bareng kayak gitu. Dan yang terakhir, ini udah pertemuan keempat, nanti pertemuan kelima dan pertemuan keenam, nanti ada ujian. Dan ujiannya itu nanti dari nilainya diambil 3 terbaik kayak gitu. Nah, mungkin itu aja pengumuman-pengumumannya. Terima kasih buat teman-teman semuanya dan pokoknya terima kasih banyak dan tetap belajar. Kalau ada masukan dari teman-teman semuanya untuk terkait acara ini ataupun Taskia Juara, boleh disampaikan aja, boleh nanti lewat DM ataupun lewat semuanya kayak gitu. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap semangat buat teman-teman Taskia untuk menambah ilmuannya gitu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sama jangan lupa ini ya, sekarang Kak Fauzi sama Kak Caca pengumumannya gitu, siapa yang terbaik. Jangan keluar dulu, nanti hadiahnya lumayan buat beli MCD cukup kayaknya 1 gitu. Silahkan Kak Fauzi dan Beli apa? Beli apa? MCD cukup, serius nggak bohong aku. Silakan Kak Fauzi sama Caca sebutin 1 nama Boleh objektif Kak ya. Fauzi dulu, Kak. Ya silahkan. Mungkin Fauzi dulu, deng. Oke. Halo Kak Fauzi, nge-lag kayaknya ya. Oh iya, ada nge-lag dia, refresh dia. Oke, Caca dulu deh. Fauzi silakan. Oh belum. Oke, silakan Ji. Siapa Ji? Bau-baunya wakil progres nih. Silakan Fauzi. Kayaknya refresh ya. Itu udah diketik. Oke. Udah diketik. Daud Amin. Oke, nanti Mas Daud boleh chat aku. Insya Allah aku kasih tahu hadiahnya apa. Kalau pokoknya chat aku dulu deh kayak gitu. Oke, thank you buat Fauzi atas pemilihannya, yaitu terpilih Mas Daud. Silahkan dari Kak Anissa, silahkan. Caca tadi sempat ngelihat dia on cam terus ya, Ahwat, terus bertanya juga. Jadi Caca pilih Kak Rahma Aulia.
Masya Allah, thank you. Kak Caca, buat Kak Rahma Aulia, nanti bisa hubungi aku atau bisa hubungi Caca, nanti kayak gitu aja. Oke, makasih buat teman-teman semuanya. Salam sehat dan sampai jumpa. Silahkan ditutup Kak Anissa. Terima kasih, Kak. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara dengan berakhirnya pengumuman pemenang tadi ya, sama pengumuman dari Kak Haidar. Maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Berbekal dari acara webinar ini, semoga kita dapat mengambil banyak pelajaran serta mengamalkan atas ilmu yang kita dapat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah mengikuti acara dengan antusias dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada para panitia dan kakak-kakak yang telah menyelenggarakan acara webinar yang luar biasa ini. Dan sebelum kita tutup bersama saya, mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Marilah kita tutup dengan beristighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu kembali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Meeting ya. Terima kasih Pak Uji.